Ya, hadir tepat waktu. Ada lagi? Oke. Dalam modul uh, 1.4 yang dalam pendidikan guru penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi Bapak Ibu, saya akan berbagi kepada Bapak Ibu pada malam hari ini tentang budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu boleh pada sesi ini saya akan mempresentasikan materi tentang budaya positif. Minta tolong nanti Bapak Ibu boleh mengikuti, dan mungkin juga jika ada yang mau bertanya nanti kita akan berdiskusi bersama pada sesi tanya jawab. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi langsung saja saya akan berbagi. Baik Bapak Ibu, apakah sudah nampak? Sudah Pak, sudah. Baik, Bapak Ibu, kali ini saya akan melakukan atau berbagi tentang diseminasi implementasi budaya positif. Eh, Izin Bapak Ibu, apakah layarnya bergerak? Tidak Pak. Tidak ya? Iya. Baik, apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwasanya hari ini saya akan berbagi kepada Bapak Ibu tentang budaya positif. Hal yang pertama yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu mungkin nanti jika ada hal-hal yang salah atau hal-hal yang kurang berkenan, dan mungkin juga Bapak Ibu, saya hanya berbagi, saya bukan bermaksud menggurui atau mengajari Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, langsung saja Bapak Ibu, dalam budaya positif ini, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah, yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam konsep KHD. Pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan, namun bagaimana mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi setiap murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya positif dalam lingkungan yang mendukung, inklusif, dan memberdayakan di sekolah menjadi hal yang harus kita wujudkan dalam visi pendidikan. Jadi Bapak Ibu sebagai guru kita harus mengusahakan sekolah itu jadi lingkungan yang menyenangkan dan juga menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian nantinya karakter murid bertumbuh dengan baik. Nah, sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, dan bukan hanya kebalikannya, bukan kebalikannya. Jadi, murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Nah, selama seseorang merasakan tekanan tekanan dari lingkungan yang ada di sekelilingnya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dengan demikian, nantinya salah satu tanggung jawab kita sebagai guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang memang yang harus saling mendukung yang pertama. Kemudian kita saling belajar dan saling bekerja sama sehingga budaya positif akan tercipta, atau kebiasaan-kebiasaan baik akan tercipta. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan baik ini akan bertumbuh menjadi karakter-karakter yang baik,
warga sekolah nantinya, dan pada akhirnya karakter-karakter itu akan membentuk yang namanya budaya positif. Nah, konsep inti budaya positif ini Bapak Ibu ada 6 ya, dalam guru penggerak dipelajari, yaitu yang pertama tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga Bapak Ibu, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana nanti ada 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi, yaitu penerapan segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kali ini yang akan saya bagikan kepada Bapak Ibu itu topik yang keenam ini. Nah, dalam pembelajaran dengan sekarang ini Bapak Ibu, kita kenal yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang memang benar-benar dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mana seperti yang kita tahu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, Bapak Ibu, dalam teori kontrol, Bapak Dr. William Glasser mengatakan bahwa ada miskonsepsi antara ada miskonsepsi. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, ilusi guru mengontrol murid ini Bapak Ibu pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian tidak terjadi. Karena apa? Karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu dibentuk guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, jadi dari teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi juga murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, hal ini Bapak Ibu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Kenapa? Karena mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, kadangkala juga kita guru sulit untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dalam hal ini banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, jadi pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol seperti yang disampaikan oleh Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan atau sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Ya,
Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu yang namanya mengubah kerangka acuan. Nah, ubahlah bagaimana kita melihat dunia, tetapi bagaimana kita berpikir tentang manusia. Nah, kita harus mengubah yang namanya paradigma. Jadi, nah skemanya bisa kita lihat pada penjelasan-penjelasan seperti yang ada di kolom ini, Bapak Ibu. Nah, misalnya stimulus responnya realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, dalam teori kontrol mengatakan realitas atau kebutuhan setiap manusia atau setiap orang itu adalah berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara di dalam teori kontrol mengatakan kita harus memahami bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Seperti itu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Sampai nanti model berpikir menang kalah gitu ya. Kemudian dalam teori kontrol mengatakan model berpikir menang-menang seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, apa itu budaya disiplin positif? Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Nah, jadi disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward maupun ancaman ataupun sebuah hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, gitu ya Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai nilai-nilai universal? Nah, di dalam budaya positif yang kami pelajari Bapak Ibu ada 6 nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu nilai-nilai kebajikannya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Sementara pada Ibu Primary Years program mengatakan dalam nilai-nilai universalnya, yang pertama adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dalam keterampilan hidup atau life skill, nilai-nilai universalnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri mereka. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ada 6 ini ya, ada 6 nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama seperti yang saya sampaikan lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang 3 lagi Bapak Ibu nanti kita bisa baca di 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian the 7 essential virtual building moral intelligence nanti, dan the virtual project atau proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa membaca atau mencari, kalau mau mencari lebih dalam boleh mencari tahu Bapak Ibu. Jadi dalam budaya positif seperti pendidikan Indonesia saat ini dalam kurikulum Merdeka, kita membudayakan yang namanya profil pelajar Pancasila ini Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan.
seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini, Bapak Ibu, kebutuhan yang memang kebutuhan yang bersifat fisiologis, di mana untuk bertahan hidup misalnya tentang kesehatan, rumah ataupun makanan. Jadi kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita manusia atau kita sebagai guru atau mungkin juga sebagai murid, bahwasanya kita ini membutuhkan yang namanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita membutuhkan yang namanya Bapak Ibu diterima baik di keluarga, baik di lingkungan ataupun di masyarakat, atau mungkin juga kita membutuhkan yang namanya berbagi ataupun kerjasama ataupun menjadi bagian dari dalam kelompok tertentu, atau mungkin juga kalau murid di kelas kalau mereka diterima itu adalah salah satu kebutuhan mereka. Jadi yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan sama dengan Bapak Ibu butuh yang namanya pengakuan atau kemampuan. Jadi kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita. Kita butuh juga didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Bukan hanya murid kita Bapak Ibu yang butuh diakui. Terkadang juga kita Bapak Ibu guru kan butuh yang namanya dipuji, dihargai, atau bahkan juga diberikan apresiasi ya, atau diberikan penghargaan karena mendapatkan prestasi atau sesuatu yang beda dari yang lain. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan yang keempat itu adalah kebebasan. Nah, jadi atau kebebasan kebutuhan akan pilihan. Jadi kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Kemudian juga otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan yang namanya pilihan. Jadi mereka perlu banyak bergerak ya. Anak-anak kita perlu banyak bergerak. Kadang juga suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang baru dan juga menarik. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Artinya manusia atau murid atau guru butuh yang namanya merasa senang. Kenapa? Kebutuhan untuk mencari kesenangan ataupun bermain ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kenikmatan, bayangkan hidup tanpa kenikmatan Bapak Ibu, betapa menyedihkan ya kalau kita tidak ada kesenangan. Tentu mungkin juga kita akan stres ya kalau misalnya tidak ada kesenangan, ataupun mungkin kalau contoh nyatanya ketika kita hanya di kegiatan-kegiatan yang monoton, kita pasti akan stres ya. Kita akan stres, mungkin juga jadi frustasi, atau mungkin juga jadi sakit Bapak Ibu. Jadi Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Jadi mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi mereka suka permainan dan juga suka mengoleksi barang-barang tertentu, atau mungkin juga anak-anak suka bergurau atau suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat buruk gitu Bapak Ibu. Jadi itulah
5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama tadi bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah dari tadi layar saya tidak muncul, tidak bergerak? Muncul Pak tapi tidak bergerak dia Pak. Kalau ini Bapak Ibu muncul, bergerak kah? Tidak bergerak Pak. Tidak, Pak, masih belum nampak. Tidak bergerak, nampak memang tapi tidak bergerak. Mungkin Gitu. jaringan. Baru bergerak di situ. Baru Pak, baru. Oh mantap, baru. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ya. 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebab sebenarnya mereka sedang menghindari yang namanya permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Nah, jadi mereka tidak akan melakukan tindakan tersebut. Kenapa? Karena motivasi ini bersifat eksternal Bapak Ibu atau bersifat ekstrinsik. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, pada umumnya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu ada imbalan atau balas jasa yang mau kita dapatkan gitu ya. Jadi mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, jadi menurut mereka orang-orang yang memiliki motivasi ini penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Artinya mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian ya, atau mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain yang mungkin menurut mereka penting. Jadi mereka juga melakukan sesuatu biasanya karena untuk mendapatkan hadiah atau mungkin juga mendapatkan pengakuan ataupun imbalan. Jadi ini juga Bapak Ibu adalah motivasi eksternal. Dan motivasi yang ketiga Bapak Ibu ada namanya motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, orang dengan motivasi ini akan bertanya, Bapak Ibu, akan menjadi orang seperti apakah saya nantinya jika saya melakukan hal ini atau jika saya melakukan itu gitu ya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai itu
mereka melakukan itu karena mereka ingin menjadi orang yang benar-benar melakukan nilai-nilai yang diyakini tersebut. Jadi ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang untuk memiliki disiplin positif, karena motivasi ini Bapak Ibu perilakunya bersifat eksternal bukan eksternal. Jadi Bapak Ibu dalam hal ini tujuan dari disiplin positif adalah kita menanamkan motivasi yang ketiga ya pada murid-murid kita, di mana supaya mereka menjadi nanti orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi ini nantinya, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, Bapak Ibu. Jadi motivasi yang tidak akan pada terpengaruh pada hukuman ataupun hadiah. Jadi ketika anak sudah memiliki motivasi intrinsik ini, mereka tidak akan berpengaruh atau terpengaruh kepada yang namanya janji ya Bapak Ibu, atau sebuah hadiah ataupun mungkin sebuah hukuman. Jadi anak-anak akan tetap berperilaku dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan mereka. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita? Nah, ini Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenal atau mendengarkan kata hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu pernah mendengarkan ketiga kata ini? Pernah ya Bapak Ibu? Pernah, Pak. Oke. Ya, jadi apa itu hukuman Bapak Ibu? Biasanya hukuman itu kan kalau kita lakukan tidak terencana atau tiba-tiba. Ciri-cirinya juga murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Biasanya hukuman ini biasanya bersifat satu arah, kadang juga berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, yang kedua adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi Bapak Ibu, kita sudah melakukan merencanakan itu, atau kadang juga kita sudah menyepakati sesuai peraturan. Jadi kadang juga murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau konsekuensi kan kita akibatnya adalah murid jadinya tidak nyaman dibuatnya ya. Kemudian juga sikap guru selalu memonitor guru. Bapak Ibu, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, dan yang ketiga Bapak Ibu ada namanya restitusi. Nah, restitusi ini Bapak Ibu adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka nantinya dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut ahli, yaitu Gosen Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki yang namanya posisi kontrol ya. Posisi kontrol. Yang pertama, kita sebagai penghukum, kita sebagai pemantau, kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita juga kadang sebagai teman kepada murid-murid kita, kita juga kadang sebagai manajer Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol ini Bapak Ibu dikemukakan oleh dalam teori kontrol yang dibuat oleh Dr. William Glasser ya Bapak Ibu. Jadi Pak William Glasser ini berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru ataupun seorang orang tua ataupun mungkin sebagai atasan dalam melakukan kontrol. Jadi kelima posisi kontrol ini yaitu penghukum tadi, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu, nah
Apa itu Bapak Ibu posisi kontrol sebagai pemantau? Yang pertama dulu Bapak Ibu. Apa itu Bapak Ibu posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, biasanya kalau sebagai penghukum Bapak Ibu, eh, biasanya kan nada suara tinggi, terlihat juga bahasa tubuhnya, kadang mata melotot, kadang juga jari menunjuk-nunjuk, atau mungkin juga menghardik gitu ya. Eh, Kalau contoh-contoh sederhananya, kadang kita juga sebagai guru bilangnya seperti ini, sebagai penghukum ya. Nah, terlambat lagi kan? Pasti terlambat lagi. Selalu aja datang terlambat. Kapan kau bisa datang tepat waktu? Nah, itu yang biasanya Bapak Ibu yang kita lakukan sebagai penghukum. Nah, uh, bagaimana kira-kira Bapak Ibu perasaan murid kita ketika kita berbicara seperti itu pada saat murid kita datang terlambat? Kalau kita nada suara kita tadi tinggi, apa kira-kira bagaimana kira-kira perasaan murid kita Bapak Ibu? Nah, kemungkinan murid kita akan marah ya, dan mungkin juga mereka akan mendendam atau mungkin bisa saja juga bersifat agresif atau bisa melawan kita Bapak Ibu, gitu ya. Bisa jadi sesudah kembali duduk mungkin anak-anak juga akan mencoret-coret bukunya ya, atau mungkin juga menulis meja, atau mungkin lebih buruk lagi Bapak Ibu, sepulang sekolah mungkin kita di tengah jalan bisa diintipnya atau mau dilemparnya, atau mungkin juga jika kita menggunakan motor atau mobil mungkin akan dikempesi ban motor kita atau mobil kita ya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, jadi berikutnya Bapak Ibu, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini Bapak Ibu pada umumnya biasanya nada suara agak memelas ya, kadang juga halus gitu ya. Kadang juga sedih gitu ya, bahasa tubuh kita biasanya merapat pada anak. Kadang juga kita lisu gitu ya. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, pembuat merasa bersalah ini, Abigail, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Bapak benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah ketika kita menyampaikan hal semacam ini, kita sebagai pembuat merasa bersalah, ya. Jadi apa Bapak Ibu imbasnya atau dampaknya ketika kita membuat murid kita merasa bersalah, gitu ya. Jadi mungkin dalam hal ini murid akan merasa bersalah kenapa? Mungkin karena telah mengecewakan kita tadi Bapak Ibu ya, mengecewakan Bapak Ibu. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Kadang juga mereka menganggap bahwa mereka tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya Bapak Ibu dari sikap penghukum. Kenapa? Karena emosi akan tertanam rapat di dalam dan mungkin murid akan menahan perasaan mereka. Tidak seperti murid dengan guru penghukum tadi, mereka langsung luapkan gitu ya. Kalau mereka nggak senang, kadang seperti yang tadi ya, dicoret-coret meja ataupun buku, atau mungkin uh, melempar atau mungkin juga mengkempesi ban motor kita seperti itu gitu ya. Jadi murid ketika mereka sudah merasa bersalah, mereka akan tertekan seperti inilah Bapak Ibu, yang tiba-tiba bisa sebenarnya berdampak jangka panjang ya. Bisa saja ke depan amarahnya itu bisa meletus gitu ya, bisa menyakiti diri sendiri, atau mungkin juga bisa mengakibatkan menyakiti orang lain, atau bisa saja jadi kita yang imbasannya Bapak Ibu. Jadi seperti apa ya istilahnya itu ya, bom bom waktu gitu ya. Kemudian posisi berikutnya Bapak Ibu, kita sebagai teman. Nah, bagaimana posisi guru sebagai teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau ajakan gitu ya. Nah, jadi posisi
teman pada guru bisa negatif atau bisa juga positif Bapak Ibu. Nah, positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Jadi guru di posisi sebagai teman menggunakan hubungan baik dan terkadang humor gitu ya. Jadi akan mempengaruhi seseorang. Biasanya Bapak Ibu ketika kita sebagai posisi teman di sini kita mengatakan seperti kalimat ayo bantulah demi Bapak ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, gitu ya. Kemudian juga sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan gitu ya. Kadang juga kalau di masa sekarang ini Bapak Ibu, kebanyakan kita Bapak Ibu guru sering sekali sebagai posisi teman kepada murid-murid kita. Kadang supaya kita disenangi oleh murid, supaya kita disukai murid, atau mungkin untuk mengambil hati murid, kita mengatakan seperti kalimat-kalimat yang saya sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu, apa hasil atau bagaimana dampak ketika kita sebagai guru di posisi sebagai teman bagi murid-murid kita? Nah, dalam hal ini murid mungkin akan merasa senang dan akrab dengan kita atau dengan Bapak Ibu. Ini termasuk dampak yang positif ya Bapak Ibu kalau akrab ya. Jadi hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, bila ada masalah mungkin dia akan merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman, anak hanya akan berbuat sesuatu bila menyuruh adalah guru tersebut atau mungkin guru yang sebagai posisi teman tadi Bapak Ibu. Dan belum tentu tuh berlaku sama dengan guru atau orang lain gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu sebagai pemantau. Jadi pemantau berarti mengawasi. Jadi pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi Bapak Ibu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan antara hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, kita Bapak Ibu terkadang mengatakan seperti ini. Peraturannya apa? Ketika anak merasa bersalah, kita bilang seperti ini. Apa peraturannya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya ketika kamu melakukan ini atau ketika kamu berbuat seperti ini apa? Artinya kita berusaha untuk membawakan si anak atau si murid itu pada peraturan gitu Bapak Ibu. Apa peraturan yang berlaku gitu ya. Jadi kita arahkan mereka mengingat peraturan itu dan apa akibat dari tindakannya itu Bapak Ibu. Nah, jadi seseorang pemantau sangat mengandalkan yang namanya perhitungan ataupun catatan ataupun mungkin data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku murid kita tersebut Bapak Ibu. Nah, terkadang juga pada posisi ini kita guru kadang menggunakan stiker atau slip catatan gitu ya. Kadang juga kita buat sebagai daftar cek gitu. Kemudian pada posisi pemantau sendiri berawal dari yang namanya teori stimulus respon tadi Bapak Ibu yang menunjukkan bahwa tanggung jawab guru adalah mengontrol murid gitu ya. Nah, Bapak Ibu, apa hasil atau imbasnya ketika kita sebagai posisi pemantau? Nah, hasilnya Bapak Ibu atau dampaknya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi guru tidak akan menunjukkan suatu emosi yang berlebihan gitu ya. Jadi menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas. Kadang juga kita membuat menambahi ini ya, atau mungkin anak-anak tidak kita berikan jam istirahat, tidak kita berikan waktu bagi mereka istirahat, atau mungkin juga kalau ada hal-hal apa mungkin event-event yang penting mungkin kita tidak libatkan mereka seperti itu Bapak Ibu. Nah,
Yang terakhir Bapak Ibu sebagai posisi manajer. Nah, posisi manajer ini Bapak Ibu, ini adalah posisi terakhir di mana posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid gitu ya. Jadi guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilaku mereka, murid mempertanggungjawabkan apa yang menjadi tindakan mereka gitu. Jadi hal ini guru mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri gitu ya. Jadi kita sebagai guru, sebagai manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau. Namun, bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab Bapak Ibu, maka kita perlu mengacu pada restitusi Bapak Ibu yang dapat menjadikan murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di manajer murid diajak untuk kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi, seorang manajer dalam hal ini Bapak Ibu, kita sebagai seorang manajer bisa berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Artinya, kita kembali kepada keyakinan kelas. Nah, nanti mungkin saya singgung Bapak Ibu apa itu keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya gitu ya? Jadi kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ketika anak Bapak Ibu melakukan kesalahan, kita bisa sebagai posisi manajer dengan bertanya seperti itu. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, misalnya gitu ya. Atau apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berposisi seorang manajer, nanti jika hal ini sudah menjadi kebiasaan, ya, jadi jika hal ini menjadi kebiasaan, saya yakin Bapak Ibu anak-anak kita akan tidak takut datang ke sekolah, atau mungkin juga mereka akan merasa nyaman ketika mereka di sekolah. Itulah namanya Bapak Ibu, mereka merdeka gitu ya. Mereka merasa diterima, merasa aman, merasa bahagia, dan juga ya mereka menikmatilah istilahnya. Kalau bahasa rohaninya, mereka menikmati ketika mereka di sekolah. Jadi nanti hal ini, kalau ini sudah kita biasakan sebagai posisi manajer di sekolah, maka anak-anak tentunya akan merasa lebih nyaman mungkin ya, atau merasa lebih senang ketika mereka di sekolah Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, ini Bapak Ibu, mungkin bisa saya tanya dulu Bapak Ibu, kita coba berefleksi. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab nanti ya. Nah, posisi kontrol apakah aku Bapak Ibu? Misalnya kalimatnya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalimat ini posisi kontrol mana yang yang dilakukan guru Bapak Ibu? Saya kecewa. Pembuat rasa bersalah, Pak. Iya, betul ya Bapak Ibu. Ya, membuat merasa bersalah. Ya, berikutnya Bapak Ibu, posisi kontrol apakah aku dengan kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Coba Bapak Ibu, posisi kontrol mana? Penghukum kayaknya, Pak. Oke, penghukum. Bapak Ibu yang lain? Penghukum. Oke, satu lagi Bapak Ibu, tanggapan. Mungkin ada satu lagi. Posisi kontrol apa Bapak Ibu? Pembuat merasa bersalah, Pak. Penghukum dan membuat merasa bersalah. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, jadi posisinya di situ adalah penghukum. Tidak konsisten panggil. Iya, berikutnya Bapak Ibu.
Nah, kalau ini Bapak Ibu, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa posisi kontrol yang digunakan? Dan sebagai posisi kontrol apa itu Bapak Ibu? Sebagai Apa, manajer kayaknya ini, Pak. apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Bapak Ibu yang lain? Manajer ya. Oke, kita lihat Bapak Ibu ya, betul ya. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, satu lagi Bapak Ibu yang Bapak lihat, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu guru ya. Ini Bapak Ibu posisi kontrol apa yang di Posisi guru sebagai teman, Pak. Oke, guru sebagai teman. Iya, betul ya Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kalimatnya kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa itu Bapak Ibu? Posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya pemantau kayaknya ini, Pak. Memantau. Iya, Pak. Baik, kita lihat ya Bapak Ibu. Iya, betul ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita sudah belajar tentang posisi kontrol. Ada 5 tadi ya, sebagai pemantau, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai penghukum, sebagai teman, dan juga sebagai manajer. Yang paling baik diantaranya Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, itu adalah posisi manajer. Nah, sekarang kita Bapak Ibu masuk pada keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada Bapak Ibu yang bisa memberikan respon? Halo, Bapak Ibu? Ada yang bisa kasih jawaban? Ya, Bapak Ibu, kenapa atau mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Emang apa bedanya Bapak Ibu? Yang selama ini kan yang kita kenal kalau di kelas atau di sekolah kita mengenal yang namanya peraturan kelas, peraturan sekolah gitu ya. Nah, kenapa diubah Bapak Ibu atau kenapa kita menggunakan yang namanya keyakinan kelas? Nah, jawabannya Bapak Ibu, ketika kita menggunakan keyakinan kelas, maka nilai-nilai kebajikan bahwa keyakinan kelas itu atau keyakinan seseorang itu akan lebih termotivasi atau memotivasi seorang, Bapak Ibu, memotivasi seorang dari dalam atau motivasi intrinsik mereka Bapak Ibu yang akan muncul gitu ya. Nah, jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya gitu ya. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi nanti Bapak Ibu ketika kita buat keyakinan kelas biasanya kan kita membuat keyakinan kelas ini bersama dengan murid, bersama dengan rekan-rekan guru dan ya artinya kita membuat keyakinan kelas itu atas kemauan kita bersama atau atas kesepakatan kita bersama Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau membentuk keyakinan kelas, biasanya keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Artinya lebih rinci dan konkret ya, Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas juga berupa pernyataan-pernyataan yang universal gitu ya, universal seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal tadi. Artinya kata-kata positif, nilai-nilai positif yang ada di dalamnya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Artinya tidak seperti peraturan ya banyak sampai
lembar-lembar atau mungkin sampai eh, eh, sampai 10 halaman atau sampai 30 halaman gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian juga keyakinan kelas ini kita buat sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Nah, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu coba kita lihat contoh peraturan ataupun keyakinan kelas. Nah, contoh peraturan biasanya yang kita tahu ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya gitu ya. Nah, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Artinya kita lihat dulu Bapak Ibu, biasanya peraturan ini eh, kalimatnya lebih mengarah ke yang negatif biasanya Bapak Ibu ya. Misalnya ini ya kan, dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulai gitu ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba gitu ya. Bergantian atau ini sudah kalimat positif ini ya Bapak Ibu. Ya. Jadi nilai keyakinan kelas di dalam ini adalah coba kita lihat dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya adalah Bapak Ibu menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Artinya keyakinan kelasnya itu adalah nilai-nilainya menghormati orang lain atau berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan ataupun menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau nunggu giliran, keyakinan menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker demi kesehatan atau keselamatan. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir, ya saya mau tanya dulu Bapak Ibu, apakah sudah biasanya Bapak Ibu di sekolah itu membuat apa ya, masih peraturan kelas kah atau sudah menggunakan keyakinan kelas? Peraturan kelas, Pak. Peraturan kelas ya. Iya, Pak. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin kita bisa belajar ke depan atau mungkin dari hal ini eh, supaya eh, keyakinan kelas kita gunakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itulah seperti yang saya sampaikan, karena ini akan membangkitkan motivasi intrinsik dari anak-anak kita Bapak Ibu. Berikutnya eh, yang terakhir ini, materi yang terakhir ini ya Bapak Ibu, ada namanya segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi ya, atau mungkin sudah sering atau terbiasa dengan kata restitusi. Benar nggak Bapak Ibu? Benar, Pak. Oke, mungkin Pak Pastor Ibu sudah terbiasa dengan kata restitusi ini. Mungkin Bapak Ibu yang lain bagaimana? Pernah baca, Pak. Ya, pernah baca ya Pak ya? Iya, Pak. Oke. Ya mungkin supaya saya mengingatkan Bapak Ibu atau mungkin memperdalam yang pernah Bapak Ibu baca. Bapak Ibu ada namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini Bapak Ibu itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah Bapak Ibu ada 3 langkah segitiga restitusi. Yang pertama kita melakukan yang namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagaimana Bapak Ibu menstabilkan identitas? Nah, menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ketika anak-anak merasa melakukan pelanggaran atau melanggar keyakinan kelas, Bapak Ibu, kita bisa langkah yang pertama kita menstabilkan identitas anak itu, Bapak Ibu.
Nah, kalimat-kalimat yang mungkin yang bisa kita sampaikan adalah eh, misalnya kita panggil seperti ini Bapak Ibu. Nak, apakah kamu tahu eh, apakah kamu tahu kenapa Bapak memanggil kamu ke sini? Nah, setelah itu Bapak Ibu kita tanya nanti apa yang menjadi eh, kesalahannya Bapak Ibu, apa yang menjadi perlakuannya. Jadi kita kita bawakan dia mengakui kesalahannya gitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita stabilkan identitas dia. Misalnya ada kasus antara seorang anak dengan anak yang lain, misalnya si A misalnya mengejek gitu, dan yang karena si A mengejek kemudian si B jadi menangis. Jadi kita panggil misalnya si A Bapak Ibu, kita bisa tanyakan ke mereka kenapa, apa yang kamu perbuat sama si B tadi. Nah, gitu ya. Jadi eh, mungkin si anak nanti akan mengatakan, oh saya mengejek dia, Pak, Bu, gitu ya. Baru kita tanya, kenapa kamu mengejek dia, Nak? Baru nanti kita akan menyampaikan, oh eh, mungkin ketika eh, saya di posisimu nak seperti itu, mungkin Bapak bisa saja juga mengejek dia gitu ya. Artinya kita stabilkan identitas dia Bapak Ibu. Artinya jangan sampai kita membuat anak ini bersalah, merasa bersalah gitu ya. Jadi bisa kita buat sampaikan juga kalimat-kalimat seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, gitu ya. Kamu berhak merasa begitu, gitu. Itulah contoh kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan ketika kita menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita memvalidasi tindakan yang salah. Ya ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kalimat-kalimat yang bisa kita sampaikan Bapak Ibu, ini yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu, gitu ya. Artinya kalimat-kalimat ini bisa uh, kita untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol Bapak Ibu. Bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik ya. Nah, jadi nanti ketika mereka sudah kita stabilkan identitasnya, kita validasi tindakan mereka, kita tanya kembali Bapak Ibu, apa yang menjadi keyakinan kelas kita mereka? Apa kesepakatan yang sudah kita bentuk? Jadi kita bawa mereka untuk mengingat apa yang menjadi kesepakatan atau keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Jadi setelah itu nanti baru kita arahkan mereka untuk apa tindakan yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini gitu ya. Nah, jadi nanti si anak itu mungkin akan memberikan solusi atas tindakan yang salah itu, baru nanti bisa kita lebih kuatkan kembali supaya mereka tidak mengulangi perbuatan atau melanggar keyakinan kelas tadi lagi Bapak Ibu. Ya, jadi dari kalimat yang bisa kita sampaikan seperti apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai penutupnya yang bisa saya sampaikan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita guru, Bapak Ibu, memiliki standar kepribadian ya, profesional dan juga sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ataupun sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya
menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu sesuai dengan standar pendidikan nasional kita, Bapak Ibu. Ya, jadi itu saja yang bisa saya bagikan Bapak Ibu pada malam hari ini. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu, eh, yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini pada sesi berbagi yang saya lakukan tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu sudah setia, sudah mau mendengarkan saya, dan mungkin Bapak Ibu bisa nanti untuk menerapkan budaya positif di sekolah masing-masing ataupun di kelas Bapak Ibu. Jadi harapan saya Bapak Ibu, mari kita gunakan sebagai posisi kita sebagai manajer, dan mari kita bangkitkan motivasi intrinsik anak-anak kita, dan juga mari kita menggunakan segitiga restitusi ketika anak-anak kita, ketika kita menangani anak-anak kita yang memiliki masalah Bapak Ibu. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, terima kasih untuk tenaganya, pikirannya, bahkan juga untuk pakai datanya yang sudah habis Bapak Ibu. Ya, itu saja. Terima Ya, kasih. terima kasih juga Pak materinya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak Jumanjuntak. Sama-sama Pak. Terima kasih. Ya Bapak Ibu, boleh meninggalkan gimmicknya Bapak Ibu, boleh keluar. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin, amin Pak. Tidak sering terlambat. Oke, apa lagi? Mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, bagus. Kalau sudah pernah berarti supaya mantap. Hari ini kita dalam pembelajaran Bapak kita mau membuat yang namanya keyakinan kelas. Artinya kesepakatan kita bersama. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan? Tidak. Apa bedanya? Apa bedanya antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Sampai bisa? Ayo, coba tangan. Lakukan tepat waktu. Oke, itu contoh keyakinan kelas. Kalau contoh peraturan kelas? Oke, jadi peraturan kelas itu kan biasanya yang membuat itu adalah guru atau sekolah. Nah, ini biasanya dibuat tanpa ada persetujuan dari kalian, ya kan? Atau tanpa melibatkan kalian ketika membuat peraturan. Benar nggak? Benar nggak? Nah, kalau keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang kita buat untuk kita kerjakan secara bersama. Nah, jadi nanti kalian boleh menyampaikan apa yang perlu kita sepakati bersama, ya, untuk kita kerjakan bersama. Nah, apa tujuannya? Supaya kita benar-benar serius
mau mengerjakannya. Mengerti? Iya. Jadi di sini ada kertas tinggi. Nanti boleh kalian tuliskan di sini apa yang menjadi usulan kalian menjadi keyakinan kelas kita. Sepakat? Oke? Oke, Pak. Boleh menuliskannya satu aja boleh, boleh dua, boleh lebih dari dua, Pak, boleh. Nanti kalau sudah selesai menuliskannya, boleh dibuat di tempel di pembagian ke sini. Bisa kan? Bisa kan? Oke. Coba Bapak mau membaca satu-satu ya. Keyakinan kelas yang mau kita yakini bersama. Yang pertama, tidak ribut dalam kelas. Meminta izin kepada teman kalau meminjam barang. Kami meyakini tidak sering terlambat. Bagus ya. Keyakinan kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang. Ya. Tidak ribut di dalam kelas, menanyakan kabar teman, menjaga kebersihan kelas, mengerjakan tugas tepat waktu. Nanti boleh kita software ya, kita buat dari yang Bapak bacakan ini, kita buat beberapa aturan yang mau kita sepakati dari yang kalian tuliskan. Ya, jadi silakan didengarkan. Saling menghormati. Berikutnya, kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang. Kemudian berikutnya datang tepat waktu. Kami meyakini sangat perlu untuk menghargai teman serta menghormati guru. Kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, tidak ribut di kelas, menghargai guru, menghargai teman. Datang ke sekolah tepat waktu. Kami meyakini sangat penting mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Jangan dibuat keributan di kelas. Jangan membuat, gitu ya. Kemudian datang tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak membuat keributan di dalam kelas. Tidak sering terlambat. Menghormati teman, menghargai teman, selalu menjaga kebersihan kelas, tidak boleh ribut di kelas, tidak boleh membeda-bedakan teman,
Ya, bagus ya. Menghargai teman dalam berdiskusi. Bagus. Yang berikutnya, menghargai guru, mengerjakan tugas dengan baik, tidak boleh ribut di kelas, memberi pujian dalam keberhasilan teman. Kami mengerjakan tugas tepat waktu. Kami meyakini sangat fokus peduli terhadap orang lain. Berikutnya, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai teman, tidak membuat keributan, menghargai bapak ibu guru, menghargai pendapat teman, mendengarkan penjelasan dari bapak ibu guru, menghargai teman, mengerjakan tugas tepat waktu, berteman kepada semua siswa, mengerjakan tugas dengan tepat, menghargai teman, kemudian di dalam kelas. Kami meyakini sangat penting mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Tadi yang bapak perhatikan apa, atau yang tidak perhatikan apa, yang paling sering muncul? Apa yang paling sering muncul tadi? Tidak ada di kelas. Satu. Apa tadi? Tidak ribut dalam kelas. Apa lagi? Oke, mengerjakan tugas tepat waktu. Apa lagi? Oke, menghargai. Ada tadi menghargai teman, menghargai guru, ya kan? Menghargai guru dan teman. Ada lagi? Tidak ribut dalam kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, menghargai guru dan teman. Ada lagi? Ada lagi? Oh, ada tadi menjaga kebersihan kelas, ya, selalu jaga kebersihan kelas. Ada lagi? Ada lagi tadi? Apa nak? Tidak membeda-bedakan teman. Itu sudah masuk di sini ya, menghargai guru dan teman. Atau kita buat dan tidak membeda-bedakan. Ya kan? Kita buat aja. Oke. Tidak membeda-bedakan. Ya kan? Ada lagi? Oke. Ya. Hadir tepat waktu. Ada lagi? Oke. Masih ingat ya? Coba, apa lagi yang belum masuk ke sini? Menghargai sudah, mengerjakan tugas, menjaga kebersihan, tidak membuat keributan, saudara ya. Teman pada semua orang. Oke. Oke, ini keyakinan kelas yang kita yang sudah kita sebutkan. Yang pertama, tidak ribut dalam kelas, mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian menghargai guru dan teman, atau tidak membeda-bedakan, selalu menjaga kebersihan kelas, hadir tepat waktu. Atau mungkin masih ada lagi yang terlupakan. Apa nak? Mendengarkan nasihat guru. Sudah masuk tak menghargai situ? Sudah Pak. Oh bisa ya. Mungkin perlu juga belajar dengan sungguh-sungguh. Iya kan? Iya. Bisa. Bisa. Belajar dengan sungguh-sungguh. Iya. Belajar dengan sungguh-sungguh.
pakaian rapi, ya kan? Oke, sudah ada pendidikannya yang baik? Sudah yang baik? Sudah itu ada? Sudah sudah. Ada bukti sesuai. Tadi kan sudah ada menjaga kebersihan kelas, ya kan? Di kelas kita ini kan ada peralatan kelas, ya kan? Apa contohnya? Sapu, ya kan? Meja, tempat tulis. Nah itu apa kira-kira kesepakatan kelas kita dengan itu? Iya, menjaga. Iya, barang-barang. Menjaga barang-barang. Berapa? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini kan ada di 8, ya kan? Nah sekarang kita mau kelompokkan keyakinan kelas kita ini dalam tabel D. Ya, tabel D. Ini kan apa ini? Nah, di sini nanti yang kita buat adalah terlihat bagaimana terlihat di kelas D. Ya, kemudian bagaimana terdengar atau kedengarannya? Misalnya apa yang sering terdengar di kelas kita? Misalnya saya minta tolong, ya kan? Sering apa? Minta maaf, apa lagi? Mendengarkan, apa lagi? Ya kan? Nah itu terdengar, bisa kita dengarkan, ya kan? Kemudian berperilaku, bagaimana perilaku kita? Kita kelompokkan mana kira-kira begini perilaku yang mau kita munculkan. Bisa? Oke. Sekarang apa kira-kira yang mau terlihat di dalam kelas kita ini? Pikirkan. Ya, menghargai guru dan teman, tidak membeda-bedakan. Ya. Apa yang mau sering terdengar di kelas kita ini? Dari sudah kita sampaikan. Ada kata permisi, salamnya, salam jauh, Pak, terima kasih. Ada lagi? Yang sering terdengar di kelas. Keributan. Kok sering terdengar? Yang mau sering kita dengar yang baik. Misalnya bisa juga ujian yang sering kita. Ya, atau misalnya mengucapkan terima kasih ketika kita meminjamkan barang kepada teman. Ya kan? Iya, Pak. Ada lagi yang lain? Itu yang kemudian ditulis. Sudah cukup? Oke. Ya, jadi harapan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati ini nanti kita akan buat di sebuah peta
Manila. Ya, jadi nanti akan kita tempelkan di sini Pak. Ya, entah di sini atau di sebelah mana. Ya. Baru agar bisa kita lihat lagi kelas kita ini kita tempelkan di dinding. Kalau ada yang tidak, kalau ada yang melanggar atau tidak menaati keyakinan kelas, baru kita saling mengingatkan. Oke? Ada yang mau ditanya? Tidak. Kalau tidak ada, harap satu orang dulu membacakan kesepakatan keyakinan kelas kita, kemudian satu orang membacakan KBBI. Siapa yang bisa? Oke, tuliskan satu. Yang mau aja. Siapa yang mau? Oke, silakan. Siapa duluan? Oke. Keyakinan kelas 7. 1. Tidak mengikuti kelas. 2. Mengerjakan tugas tepat waktu. 3. Menghargai guru dan teman atau tidak membeda-bedakan. 4. Selalu menjaga kebersihan kelas. 5. Hadir tepat waktu. 6. Belajar dengan sungguh-sungguh. 8. Berpakaian rapi. 7. Berpakaian rapi. 8. Menjaga barang-barang kelas. Keyakinan kelas. 1. Tidak terlihat, senyum, sapa, salam, menunjukkan sikap permisi, angkat tangan ketika mau berbicara. 2. Berperilaku, menjaga sikap, tutur kata, tidak membuli, menghormati orang lain. 3. Terdengar, ucapan permisi, salam, maaf, tolong, terima kasih. Kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita sudah kita sepakati bersama, dan ini nanti akan kita buat di kertas manila, kita susun rapi dan kita tempelkan di kelas, ya. Jadi tempelkan di dinding ini. Oke, mungkin ada yang mau kasih pendapat? Tidak ada? Tidak ada. Demikian saja. Terima kasih. Yo.